dan saya siap berdebat live seluruh dunia dengan siapa saja untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya bahwa tidak ada satu dalil hadis pun yang mewajibkan manusia untuk menghormati, mencintai keturunan Rasulullah. Tidak ada. Yang ada adalah wajib kita memuliakan ulama. Hadisnya banyak, ribuan hadis. Akrimul ulama fa innahum indallahi ulama. Ada enggak akrimul dzurriyyati fa innahum indallahi ulama? Tidak ada. Jadi kalau menurut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini, yang katanya adalah seorang ulama, banyak kitabnya, dia siap berdebat dengan siapapun, dengan ulama seluruh dunia 3 hari 3 malam, dengan pendapatnya bahwa tidak ada satu hadis pun yang mengatakan atau memerintahkan kita untuk mencintai dan menghormati keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bicara keturunan ya, bukan bicara keluarga Nabi yang Nabi masih hidup, tetapi bicara orang-orang yang sekarang. Sebetulnya kalau keyakinannya Kiai Haji Imaduddin begitu, terus ngapain harus nyari mana yang asli, mana yang palsu? Toh kenyataannya walaupun asli, ya untuk apa juga? Tidak perlu dihormati, tidak perlu dicintai juga. Kalau bukan ulama, cuma yang dicintai dan dihormati cuma ulama. Kalau cuma keturunan Nabi itu nggak perlu dicintai, nggak perlu dihormati kok. Itu keyakinan Kiai Haji Imaduddin ya. Saya ini bukan mengadu beliau dengan Imam Abdul Wahab Asy'aroni. Terlalu jahat saya kalau mengadu orang selevel Kiai Haji Imaduddin dengan ulama sekelas Abdul Wahab Asy'aroni yang dipuji oleh gurunya, dipuji oleh muridnya. Nanti saya jelaskan tentang bagaimana kesaktian Abdul Wahab Asy'aroni ini. Sekarang saya mau pertegas dulu. Anggap Kiai Haji Imaduddin bilang tidak ada ya, yang mengatakan harus mencintai atau menghormati dzurriyyah Nabi. Sekarang perhatikan, ini kitabnya Imam Asy'aroni. Saya tidak mau baca di bagian sikap beliau kepada dzurriyyah Nabi, karena itu sudah saya bahas. Saya mau perhatikan yang di garis-garis itu. Yang pertama, kitab ini bicara tentang ahadun nasaba ila syarif. Orang yang bernasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti keturunan ya. Itu kita sepakati dulu. Itu garis yang pertama. Kemudian yang kedua, garis yang nomor 2 yang bawahnya, Abdul Wahab Asy'aroni ini membawakan satu dalil Al-Quran ya, bukan hadis. Tadi kata Kiai Haji Imaduddin kan tidak ada satupun dalil hadis ya. Mungkin kalau Al-Quran ada, wallahu alam. Tetapi ini Al-Quran dulu. Abdul Wahab Asy'aroni ini membawakan satu ayat, kulla as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurbah. Ketika sedang menjelaskan tentang mahabbah kepada dzurriyyah Nabi. Jadi jelas Abdul Wahab Asy'aroni ini mendalilkan ayat ini sebagai perintah untuk mencintai dzurriyyah Nabi, menghormati dzurriyyah Nabi. Bahkan Kiai Haji Prof. Salah Gilsyurut juga memakai ayat ini ya. Kemudian masalah ayatnya, masalah hadis maksudnya. Ada satu hadis tentang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Faman ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadisnya, ya memang bentuknya bukan akrimu dzurriyyati, bukan jadi kayak Wahabi ya, harus tekstual begitu ya. Kalau nggak tekstual nggak mau diterima gitu ya. Jadi di sini adalah ada satu narasi dari Rasulullah SAW. Kalau orang mencintai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, maka berarti dia mencintai saya. Kalau membenci Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, berarti dia membenci saya. Pertanyaannya, apakah di sini ada perintah? Walaupun di sini tidak ada fil amar. Kalau kita belajar qawaidul istimbat atau qaidatul istimbat, bagaimana sih cara mengistimbat sebuah hukum dari nas? Itu ada Pak dalam usul fikih dasar ya, al-wajiz aja ada. Jadi nas itu kita lihat, kalau di situ ada ancaman buruk untuk sesuatu,
maka mesti hukumnya itu kalau enggak haram minimal makruh. Tidak mungkin menjadi sunnah, tidak mungkin menjadi wajib. Jadi misalnya ada bahasa barang siapa yang melakukan A maka dia akan buruk, itu mengandung hukum hal itu tidak boleh, Pak. Sebaliknya, apabila sesuatu itu mengandung hal yang baik atau berimplikasi kepada hal yang baik, maka sesuatu itu mesti diperintahkan, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Ya, tergantung bagaimana istimbat mana yang tepat. Sekarang kita baca, barang siapa yang mencintai keduanya maka mencintaiku. Kira-kira mencintai Rasul itu apa, Pak, statusnya? Hal baik apa hal buruk? Hal baik lah. Maka berarti mencintai Hasan Husain itu baik. Ya. Radhiyallahu anhuma. Sekarang pertanyaannya, membenci Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu hal baik apa hal buruk? Hal buruk. Kenapa? Karena akibatnya adalah tercatat kamu sebagai orang yang membenci Rasulullah. Siapa yang masih bertanya-tanya kalau membenci Rasul itu adalah hal yang buruk? Nggak ada otaknya itu. Dari sini jelas kalau hadis ini diistimbatkan perintah untuk mencintai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, larangan untuk membenci Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, walaupun bentuknya bukan akrim, hormati, atau ahbib, cintai. Nggak mesti gitu, Pak. Iya kan, agama ini agamanya orang-orang cerdas, nggak mesti semuanya begitu gitu loh. Kita tinggal pelajari kaidah istimbat saja. Saya bukan membuat narasi sendiri. Saya menyimpulkan bagaimana Asy'arani membawakan narasi ini untuk menjelaskan tentang kecintaan. Bahkan dipertegas di situ. Al-mawaddatu itu apa? Ya illal mawaddata fil qurba. Al-mawaddatu itu apa? Sabatul hubbi wa dawamuhu. Yaitu tertancapnya rasa cinta dan berkesinambungan rasa cinta itu terus menerus. Berarti kan jelas membawakan ayat itu sebagai dasar mencintai keturunan Rasulullah, karena ini sedang bicara keturunan Rasulullah. Memang ketika bicara Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, Asy'arani tidak membawakan hadis seperti yang diminta oleh Ki Haji Madudin itu, ya. Man ahabba dzurriyyati misalnya, atau akrim dzurriyyati, enggak begitu, Pak. Tapi Abdul Wahab Asy'arani punya kaidah. Nah, perhatikan yang saya garis yang terakhir itu, yang nomor 4, ya, garis keempat dan garis kelima. Wa ma sabata hukmuhu fil asli sabata hukmuhu fil far'i. Apa-apa yang hukumnya tertetapkan pada usul, maka furuknya pun ikut. Begitu, Pak. Usulnya siapa? Nggak usah ke Rasulullah lah ya. Turunannya, keturunan Rasulullah itu usulnya siapa? Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain. Apa status mencintai Sayyidina Hasan Husain? Ya kamu pikir-pikir aja. Orang kalau mencintai Sayyidina Hasan Husain berarti mencintai Nabi. Membenci Sayyidina Hasan Husain membenci Nabi. Ya nggak usah kamu pura-pura nggak tahu apa hukumnya ya. Jangan-jangan karena tidak ada bahasa wajabah, wajib gitu. Atau ahbib. Ya silahkan lah ya. Tidak perlu kita meyakinkan hal itu kepada semua orang. Ada orang-orang yang tidak mau tahu ya. Ya urusan masing-masing lah ya. Kemudian kalau usulnya adalah Sayyidina Hasan Husain, apa furuknya? Kalau kamu belajar nasab, furu itu keturunannya, Pak. Jadi bapak itu usul, anak-anak itu furu. Berarti keturunannya sama, Pak. Kamu membenci keturunan Nabi sama dengan membenci Nabi. Kalau memakai kaidahnya Sayyidina kaidahnya Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bukan doktrin ini, Pak. Ini isi kitab. Jadi kalau kamu membenci ahadun nasaba ila syarif, maka berarti kamu membenci al-furu. Kamu membenci cabang atau turunan. Berarti sama dengan kamu membenci al-usul, asal-muasal mereka. Karena mencintai mereka, asal-usulnya sama dengan mencintai furuknya. Mencintai furuknya sama dengan mencintai usulnya. Ya. Kenapa sama? Karena usul dan furuk itu hukumnya sama. Wa in tafawat al-ahkamu, al-maqamu. Wa in tafawat al-maqamu. Walaupun derajatnya ya tidak mungkin sama seperti yang saya jelaskan ya. Jadi kalau mengikuti Abdul Wahab Asy'arani ini jelas. Walaupun bagi saya tidak perlu dalil, Pak, mencintai dzurriyyah Nabi itu. Ini tidak bicara Ba'alawi, Pak. Ini anggaplah Ki Haji Madudi sudah menolak Ba'alawi lah. Tapi kata dia kan siapapun. Artinya mau dzurriyyah Nabi, mau asli, mau palsu kan sama saja berarti. Orang tidak ada kok perintahnya. Itu, Pak, itu ya. Itu yang bikin saya kadang-kadang nggak habis pikir. Kalau pengikutnya kan ketika dibawakan narasi begini kan masih berkelit. Oh, siapa yang tidak mencintai dzurriyyah Nabi? Kami mencintai, kami menghormati, tapi yang asli. Kalau palsu tidak mau.
Lalu dia menyatakan palsu dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin yang berselisih dengan para ulama nasab, bahkan dengan para ulama. Tidak ada ulama yang membenarkan tesis itu. Yang ada Syekh Mukbil, ulama Wahabi. Ada 3 biji ulama begitu. Jadi keasliannya ditetapkan oleh banyak sekali ulama, bahkan semua. Kepalsuannya ditetapkan oleh segelintir orang. Terus kamu paling yakin yang benar adalah yang mengatakan palsu. Bawa Dokter Sugeng DNA. Aduh. Saya bukan curiga, tapi kok orang-orang seperti ini sepertinya memang tidak punya mahabbah kepada Dzurriyyah Nabi. Mungkin sama dengan Kiai Haji Imaduddin itu. Dia bilang tidak perlu kok. Yang perlu dicintai dan dihormati itu ulama saja kok. Dzurriyyah Nabi itu nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya satupun. Ya nggak ada kita diwajibkan mencintai, nggak ada begitu kok. Jadi kalian kalau pengikut Kiai Haji Imaduddin ya begitu berpikirnya. Apa sih cucu Nabi, mau cucu siapa, kayak sama aja, sama-sama manusia gitu kan gitu. Jadi sama-sama batu kali gitu ya. Kalau sudah berpikirnya begitu, ngapain pakai diperiksa ini batu kali asli apa batu kali palsu, kan goblok. Kamu mau periksa asli atau palsu, padahal itu tidak istimewa menurut kamu. Ini sengklek logikanya, gak masuk akal gitu loh. Ya. Begitu ya, begitu itu kenyataan, Pak. Entah mau berubah lagi kaulnya, tapi kenyataannya begitu. Orang kresek ini entah sampai level apa keilmuannya, sudah begitu percaya dirinya menolak ucapan-ucapan ulama sampai menantang-nantang, siap berdebat bahwasanya tidak ada satupun dalil yang mewajibkan kita untuk mencintai dan menghormati keturunan Rasulullah. Kok bisa lisannya itu enak sekali ya, enak sekali gitu. Gak ada. Luar biasa. Kadang-kadang gak habis pikir, sealim apa sih? Kadang penasaran juga. Jangan dibandingkan dengan Abdul Wahab Asy'arani. Abdul Wahab Asy'arani itu bukan hanya penulis kitab, Pak. Beliau itu hafidul mutun. Kalau kamu tahu nama kitab Minhajut Thalibin, beliau itu hafal, Pak. Jadi bukan hanya hafal Quran, hafal hadis, itu mah cemen, udah biasa standar ulama. Hafal kitab, Pak. Ya. Jadi beliau ini dikenal sebagai hafidul mutun, menghafal kitab, bukan cuma faham, Pak, hafal. Kalau yang kresek ini alfiah hafal nggak? Jangan-jangan enggak juga. Ya, alfiahnya saja yang 1000. Ini, Pak. Makanya saya jahat kalau membandingkan dua orang ini, nggak perlu dibandingkan lah ya. Sekarang langsung kita masuk kepada siapa sih Abdul Wahab Asy'arani ini. Kalau siapa sih Kiai Haji Imaduddin tinggal kamu cari di Google. Kenapa? Karena ya aksesnya di Google ya. Kayaknya belum ada deh ulama-ulama top yang memuji beliau gitu, baik gurunya atau muridnya. Kita bandingkan dengan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, bagaimana beliau dipuji oleh gurunya, dipuji oleh muridnya. Bahkan gurunya beliau itu ulama yang sangat populer, yaitu Syihabuddin Ar-Romli, itu memuji beliau dengan bahasa yang dahsyat sekali. Bidayatuka nihayatu ghairika. Apa bahasanya kalau bahasa kita ya? Sesuatu yang mungkin di level kamu itu baru pemula, tapi di level orang lain itu sudah puncak. Artinya ilmu-ilmu dasar-dasar yang kamu, apa bahasanya ya? Sesuatu yang bagi kamu itu baru permulaan gitulah. Dari yang kamu miliki gitu. Artinya dari keilmuan kamu, bagian dasar-dasarnya itu sudah puncak bagi orang lain. Itu ucapan dari gurunya, Pak. Gurunya saja muji gitu ya. Bahkan karyanya juga dipuji gila-gilaan oleh guru-gurunya. Bahkan juga oleh murid-muridnya. Kalau dipuji muridnya biasa ya, kagum sama guru kan biasa kita belajar. Ini dipuji gurunya, Pak. Ada orang kresek ini dipuji gurunya, dipuji muridnya. Makanya saya bilang, saya tidak sedang membandingkan. Dolim saya kalau membandingkan itu ya. Ini mungkin ya bahasa YouTube saja agak panas. Sebetulnya nggak layak lah, nggak ada pantas-pantasnya ya. Mana kita boleh membandingkan dua hal yang jenisnya lain, sama-sama batu tapi kelasnya lain. Mana mau kita banding-bandingkan ya.